10 cara mengontrol pikiran wanita dengan 10 trik psikologi terlarang. 99% bahaya bro. 1 menit jadi Haverman. Gua akan share teknik psikologi berbahaya yang bisa bikin lo menguasai teman, gebetan, rekan kerja, dan orang di sekitar lo. Teknik-tekniknya gua rangkum dari ilmu dari ratusan buku psikologi dan pengalaman langsung. Isi lebih detailnya juga udah gue tulis di ebook gua. Judulnya Psikologi Gelap, Teknik Terlarang untuk Menguasai Orang Lain. E-booknya bisa lo baca, klik link di bio bro. Disclaimer, teknik-teknik di video ini bahaya banget kalau lo manfaatkan buat hal yang salah. Gua share tujuannya bukan biar lo jadi cowok jahat, tapi biar lo lebih waspada, bisa mengantisipasi, dan gua share penggunaan versi baik atau terangnya juga, biar berimbang. Langsung aja, perhatikan baik-baik bro. Nomor 6 paling bahaya, nomor 10 paling ampuh. Yang pertama, cari orang yang lemah. Mau di kerjaan, di organisasi, di tempat nongkrong. Cari orang yang lemah. Buat apa? Kebanyakan cowok bego kalau ketemu orang lemah justru malah ngebully, menghina, merendahkan. Cowok yang ngerti manipulasi psikologi, dia akan cari orang yang lebih lemah buat dikuatkan, dibaikin, dilatih, dijadiin teman. Kok bisa gitu? Lo ngebully orang, artinya lo nambah musuh. Mungkin musuh lo sekarang masih lemah, tapi siapa yang tahu di masa depan? Mungkin dia jadi cowok yang lebih kuat. Kalau ini kejadian, celaka bro. Sebaliknya, kalau lo nemu orang yang lebih lemah, lo bantu dia, lo jadikan dia teman, lo latih dia jadi lebih kuat. Di masa depan, dia akan jadi teman paling loyal buat lo. Karena merasa berhutang budi sama lo bro. Hutang duit bisa dibayar, hutang budi selamanya akan terasa bro. Lo bantu yang lemah, gak cuma ngelakuin kebaikan, tapi juga bakal menguntungkan di masa depan buat lo. Kalau lo jahat, manipulatif, lo bisa minta apapun ke dia buat balas jasa. Atau bisa lo jadikan anak buah pun, dia dengan sukarela ikut bro. Ke cewek juga gitu, cari cewek yang sedang jatuh, terpuruk, terluka, lo dekati, ubah dia. Dan kalau berhasil, lo mau apapun dari dia bakal lebih gampang tercapai. Ingat, jangan dipakai toksiknya ya bro. Kalau dia udah berhutang budi sama lo, saat lo harus minta balasan pun, minta yang wajar, jangan berlebihan, apalagi sampai ngerusak dia. Kalau bisa, lo justru ajak dia ke jalan kebaikan. Selain keuntungan di dunia, kebaikan di akhirat juga bakal lo dapetin bro pakai cara ini. Yang kedua, ngomongin di belakang, tapi ngomongin kebaikan. Zaman sekarang, orang udah makin skeptis bro, apalagi ada kebiasaan-kebiasaan gibah, ngomongin jelek, nusuk dari belakang. Kalau lo ambil langkah beda, lo ngomongin, tapi ngomonginnya kebaikan, orang bakal jauh lebih gampang percaya sama lo. Teknik ini juga lebih ampuh daripada kasih pujian langsung. Kalau lo kasih pujian langsung ke orang, dia justru ngerasa lo ada maunya, lo ngejilat jadi curiga. Tapi kalau lo ngomong ke teman deketnya, apalagi ngomongin kebaikan, dia bakal gampang lebih termanipulasi perasaannya ke lo. Plus di depan temannya pun, lo akan terlihat sebagai cowok yang positif, yang gak suka ngomongin kejelekan, tapi berfokus ke kebaikan. Jadi next time, lo mau memuji orang, jangan puji langsung, tapi puji di belakang, lewat teman dekatnya. Pasti efeknya lebih kerasa bro. Yang ketiga, sebut namanya. Kalau ngobrol sama orang, jangan cuma sebut mas, bro, kak, mbak, dan sebagainya. Sebut namanya juga bro. Karena menurut Robert Greene, penulis buku The Art of Seduction, semua orang itu narsis, semua orang suka dianggap penting. Dan saat mendengar nama mereka disebut, mereka seolah mendengarkan musik yang indah dari suara lo. Makanya waktu kenalan, perhatikan namanya baik-baik. Ulangi namanya, pas ngobrol, sebutin namanya sering-sering. Perhatiannya ke lo bakal lebih total, dan bakal lebih mudah buat mengambil hatinya. Apalagi ke cewek, jurus ini udah terbukti ampuh banget bro. Yang keempat, tunjukin kelemahan lo. Cowok yang gak paham ilmu manipulasi, pengennya selalu kelihatan paling kuat, paling jago, paling sempurna di mata orang lain. Dia nggak tahu saat pengen terlihat sempurna, dia justru kelihatan jaim, sombong, berjarak, sok-sokan. Beda kalau tampil sebagai cowok yang nggak segan buat nunjukin kelemahan lo. Ini bikin orang lain justru ngerasa lebih nyaman sama lo. Menganggap lo lebih jujur, lebih friendly, dan nggak jadi ancaman buat dia. Kelemahan yang ditunjukin yang kayak apa bro? Kelemahan-kelemahan kecil aja, jangan yang vital. Misal lo lagi gym bareng, lo cerita ke temen gym lo. Kalau lo nggak jago pull up, dan kebetulan dia jago, lo minta diajarin. Ketika lo kasih kesempatan orang lain buat ngajarin lo, akan lebih gampang terbentuk bonding, ikatan emosional. Kalau udah ada bonding, obrolan lo jadi lebih nyambung, jadi lebih dekat. Lawan bicara juga ngerasa lebih dekat sama lo. Contoh lagi, lo makan bareng sama cewek, bilang aja, lo punya kelemahan, gak kuat makan pedas. Kalau ternyata dia kuat makan pedas, lo bisa minta dia share tipsnya, perasaannya, makan pedas, dan lain-lain. Ini bakal ngebentuk bonding. Kalau ternyata dia juga sama-sama gak kuat makan pedas, lo bisa jadikan itu sebagai satu kesamaan kalian. Kalau udah ada kesamaan, dia juga bakal lebih gampang deket sama lo. Nilai plusnya lagi bro, saat lo nggak segan ngomongin kelemahan, tapi di saat lain lo nunjukin kelebihan dan kekuatan lo. Kekuatan lo akan terlihat jauh lebih amazing di depan orang lain yang tahu kelemahan lo. Yang kelima, saat minta bantuan, jangan minta belas kasihan, tapi tunjukin keuntungan yang bakal orang lain dapat kalau ngebantuin lo.
Makin lo ngemis-ngemis ke orang, bukannya orang jadi kasihan terus jadi pengen bantu. Yang ada mereka malah makin kesel dan berusaha menjauhi lo bro. Kalau minta tolong, buat seolah-olah yang nolong lo jadi lebih untung. Jadi siapin juga timbal balik ke mereka. Kayak misal lo perlu bantuan modal buat kerja. Daripada sekedar minjam-minjam, better kalau lo tawarin bagi hasil keuntungan. Lo perlu bantuan ngerjain tugas teman lo tawarin, anterin dia pulang. Pamri ya? Iya. Cowok lemah itu naif bro, menganggap dunia itu baik, menganggap orang lain itu punya kewajiban buat nolong dia. Cowok yang kuat, yang ngerti memanipulasi, udah sadar kalau dunia itu penuh pamrih. Dia justru waspada dan gak mau saat nerima kebaikan dengan cuma-cuma. Dan dia bisa menggunakan pamrih buat meraih keuntungan. Sering investasi kebaikan buat orang lain dengan balas budi sebagai keuntungan yang bakal diambil di masa depan. Sama juga dalam hal cewek bro, lo ngemis-ngemis cinta, minta disayangi, minta dipahami, minta dimengertiin ke cewek. Hasilnya cewek justru ilfil, jijik sama lo. Tapi lo tunjukin siapa diri lo, apa kualitas yang lo punya. Apa yang bakal dia dapetin kalau jadi pasangan lo. Gak perlu ngomong pun, cara ini jauh lebih ampuh daripada lo ngemis-ngemis cinta selama bertahun-tahun. Ingat bro, there is no free lunch. Kalau mau sesuatu, lo juga harus siap kasih sesuatu buat mendapatkannya. Keenam, konsep isolasi. Konsep isolasi ini bahaya banget bro, dan bisa jadi merupakan manipulasi paling toksik di video ini. Singkatnya gini, manusia ketika dia terisolasi sama dunia luar, cuma sendirian, gak ada temen ngobrol, lama-lama bakal stres, gila, dan depresi bro. Kalau lo bisa mengisolasi target lo dari orang lain selain diri lo bakal lebih gampang dapetin yang lo mau dari dia. Ini sering banget dipakai sama playgirl atau playboy. Dia nyari cewek yang penyendiri, gak punya temen, gak deket sama keluarganya. Terus dideketin, diajak ngobrol, dibaik-baikin, habis itu lo ambil sebagian besar waktunya. Terus lo batasi dia buat bergaul sama orang lain. Bahkan lo hasut dia biar jadi jauh sama teman-temannya. Bilang cuma lo yang paham, sayang, dan ngerti dia. Yang lain jahat semua. Lo lakuin ini, dia bakal bergantung sama lo. Dan kalau udah bergantung, pasti bakal nurut banget. Ini bahaya bro, sebisa mungkin jangan dilakuin. Cukup di ngertiin aja manipulasinya. Jadi kalau di masa depan ada orang yang berusaha mengisolasi lo dari orang lain, lo bisa lepas dari jeratan ini. Yang ketujuh, jangan sampai lo terlihat jago debat. Kalau di acara-acara talk show, orang yang jago debat itu kelihatan keren. Tapi kalau di dunia nyata, lo kelihatan jago debat, malah banyak ruginya bro. Orang bakal males ngobrol sama lo, ngerasa nggak nyaman sama lo, jadi males ngobrol. Orang juga bakal ngeliat lo sebagai orang yang manipulatif, gak tulus. Akhirnya, mereka sulit dipercaya apalagi sebagai orang baru di suatu tempat bro. Jangan pernah nunjukin kalau lo jago debat. Kalau perlu, sengaja aja lo ngalah waktu debat. Kasih dia kepuasan buat menang debat sesaat. Tapi, ini bukan berarti lo diam aja kalau disalah-salahin. Lo buktikan, tunjukin pakai fakta dan perbuatan daripada pakai kata-kata. Misal ada orang yang bilang, lo itu ngaret, gak tepat waktu. Gak usah lo bantah, senyumin aja. Tunjukin kalau lo bisa on time. Ada orang yang bilang lo itu payah, lemah. Lo fokus aja olahraga, perkuat diri lo, terus tunjukin transformasi lo. Believe me bro, orang yang kelihatannya diam-diam gak pernah gak debat, tapi langsung nunjukin hasil dan bukti, bakal jauh lebih dihormati dari yang hobinya kuar-kuar. Dan efek kejutnya, ketika lo jarang bacot, tapi tiba-tiba langsung bisa, damage-nya bakal lebih besar bro, ke orang yang ngeremehin lo. Kedelapan, bikin orang lain ngerasa paling paham tentang diri lo. Ini bikin mereka ngerasa dekat, ngerasa diistimewakan, dan ngerasa punya hubungan spesial sama lo. Caranya gimana? Gampang, awali kalimat dengan, gue cuma cerita ini ke lo aja. Atau, ini cuma antara kita berdua aja ya. Lo ngomong apapun, kalau awalnya pakai kalimat tadi, orang bakal jauh lebih ngedengerin lo bro. Dan karena ngerasa ada hubungan spesial, dia jadi nempatin lo paling enggak satu level lebih dekat dari dia. Teknik ini ampuh banget kalau misal lo ngobrol sama cowok yang ada ketertarikan. Terus lo mau bawa hubungan kalian jadi selangkah lebih dekat. Ini karena dia ngerasa dipercaya, ngerasa dianggap penting, dan jadi lebih terbuka sama lo. Cowok yang jago manipulasi sadar, kalimat, gue cuma cerita ini kalau aja, itu sebenarnya cuma pancingan, biar dia juga cerita tentang rahasia dirinya. Jadi next time, ada orang yang ngomong hal ini ke lo, jangan kegeeran, jangan buru-buru ngerasa spesial dulu ya bro. Yang ke-9, pura-pura bego buat ngeliat sifat asli orang lain. Terutama kalau lo baru masuk di lingkungan baru, atau ketemu orang baru yang pengen lo tes karakternya. Sifat asli seseorang itu kelihatan kok bro, saat dia menghadapi orang yang lebih lemah, lebih gak jago dari dia. Lo lihat responnya ketika ngelihat lo gak jago ngelakuin sesuatu, apakah dia ngetawain lo, atau menghina lo, atau ngajarin lo. Yang paling penting lo lihat adalah apakah dia berusaha ngebantu lo dengan kelemahan yang lo punya. Misal lo kelihatan gak jago pas main futsal, lo lihat siapa yang ngehina, siapa yang justru ngebesarin hati dan ngajarin lo. Di depan cewek, lo tunjukin lo gak jago masak, atau lo nyasar gak tahu jalan. Lihat responnya bro, dari sana lo bisa ngelihat sifat aslinya. Yang ke-10, fantasi terpendam. Ini kata kunci yang penting banget bro. Beberapa tahun lalu, sempat ada novel dewasa yang ngehit di kalangan cewek-cewek, terutama yang udah jadi ibu-ibu rumah tangga. Judul novelnya adalah 50 Shades of Grey. Ceritanya tentang cowok yang dominan banget di ranjang.
Berani main kasar, berani main pakai berbagai alat buat nunjukin dominasinya. Cewek-cewek tergila-gila bro sama novel ini, karena pada akhirnya ada media yang bisa nunjukin fantasi terpendam mereka secara elegan. Banyak cewek yang sebenarnya pengen didominasi, pengen diperlakukan dengan agak kasar, pakai berbagai macam alat dan permainan. Tapi selama ini mereka nggak pernah dapat bro. Pasangan mereka, suami-suami mereka terlalu takut ngelakuin ini. Terlalu malu buat komunikasi sama para cewek. Karena anggapan mainstream kalau cowok itu harus gentle di atas ranjang. Mereka nggak tahu dan nggak berusaha cari tahu fantasi terpendam pasangannya. Padahal bro, kalau lo bisa ngerti tentang fantasi terpendam, bukan cuma tentang masalah ranjang ya bro. Lo bisa bikin orang lain jadi tergila-gila, ketagihan, kecanduan sama lo. Misal, lo ketemu cewek dari keluarga broken home, yang bapaknya nggak bertanggung jawab dan jahat. Lo tahu dia sering banget nangis dan trauma kalau cerita tentang ayahnya. Setelah tahu itu, dalam hubungan sama dia, lo bisa ambil figur sebagai pria kebapakan, yang dewasa, tanggung jawab, tenang, family oriented, bisa melindungi dan terlihat kuat. Lo bisa nunjukin itu ke dia. Atau lo punya karyawan yang berbakat tapi selalu dikecewakan, gak diperlakukan adil sama bosnya. Lo ambil figur sebagai bos yang ideal, adil, suka kasih apresiasi. Dia bakal jadi karyawan yang loyal banget sama lo bro. Ini ibaratnya kayak lo kasih narkoba ke pecandu, atau lo kasih jengkol ke orang yang suka makan jengkol, tapi jaim dan gak mau ngaku karena takut diketawain. Lo ngerti rahasia terdalamnya, dan lo bisa bantu dia memenuhi kebutuhan terdalamnya. Ini udah skakmat banget bro. Kedepannya lo mau minta apapun ke dia, bakal dia kasih. Serem ya bro, teknik manipulasi psikologi gelap ini. Ingat, jangan disalahgunakan. Sebenarnya masih banyak lagi puluhan teknik manipulasi psikologi kayak gini, yang jauh lebih berbahaya, yang nggak bisa gue publish di YouTube. Tapi jangan khawatir, lo bisa baca kelanjutannya di ibu gua. Judulnya Psikologi Gelap, Teknik Terlarang untuk Menguasai Orang Lain. Hati-hati bro. Ebooknya bisa lo baca, klik link di bio. Sengaja gue bikin buat bantu lo paham tentang sisi gelap cewek, dan biar lo nggak terjerumus jadi korban atau jadi penjahat. Dan mau pertanyaan lo dijawab langsung sama gue bro, join program konsultasi Level Up, link di bio. Gue jawab pertanyaan lo langsung, gue kasih solusi konkret dan action list. Intensif 30 hari beresin masalah lo. Dijamin lo jadi cowok yang lebih baik. Share di kolom komentar ya bro, teknik manipulasi gelap apa yang sejauh ini udah lo lakuin. Sadar atau nggak sadar. Be aware bro. Follow gue buat sama-sama belajar, jadi Heavy Lumen. Semangat bro.